Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Akhirnya kita telah sampai pada season terakhir dari Art Hades kali ini. Yang mana season ini juga dirilis 3 tahun setelah season sebelumnya berakhir, yaitu pada tahun 2008 dengan judul Sensei Meiou Hades Ellison Hand. Oke lah, gak usah kebanyakan bacot, kita langsung aja ke kisah filmnya. Setelah ke-12 emas berhasil menghancurkan dinding ratapan, saya dan kawan-kawan pun bergegas untuk masuk ke Ellison. Namun Shiryu malah meminta mereka untuk pergi saja duluan karena rupanya ada 3 Spectre Hades yang datang untuk menghalangi mereka. 3 Spectres itu bernama Queen, Gordon, dan juga Silphid. Lalu terjadi pertarungan di antara mereka hingga membuat Shiryu terpental. Namun ternyata ia sempat menghancurkan armor kepala milik mereka bertiga dengan pedang Excalibur di tangan kanannya. Scene berpindah dulu ke saya dan kawan-kawan yang sudah sampai di ujung dinding. Namun ternyata mereka harus melewati satu dimensi lagi yang bisa kita sebut saja sebagai dimensi ruang dan waktu. Saat saya dan Andromeda sudah lompat ke dimensi itu, tiba-tiba aja Minos datang dan ternyata ia masih hidup. Terpaksa, Hyuga lah yang harus menahan Minos terlebih dahulu dengan membuat sebuah dinding dari es. Akan tetapi, dinding tersebut dengan mudah dihancurkan oleh si Minos sehingga saya meminta Hyuga untuk lompat saja dan meninggalkan si Minos ini. Namun Hyuga nggak mau dan tetap ingin mengalahkan Minos terlebih dahulu. Sayang, Hyuga harus terpental karena serangan Minos, bahkan ia juga dijadikan boneka seperti kanon pada adegan sebelumnya. Sementara itu, saya dan Andromeda yang udah terlanjur melompat ke dimensi tersebut malah melayang-melayang gak jelas sehingga membuat mereka sempat terpisah. Akan tetapi, tiba-tiba aja jubah saya mengeluarkan sayap yang mana itu membuat ia bisa bergerak bebas dan menolong Andromeda. Ia pun juga menyadari kalau jubahnya itu jadi canggih pasti karena efek dari darah Athena. Lalu mereka berdua terpaksa pergi meninggalkan Hyuga untuk ke Ellison. Sementara itu, Hyuga yang tahu kalau saya dan Andromeda sudah pergi, berbalik menyerang Minos dengan membekukan benang cakranya, lalu memfatalitinya dengan jurus Aurora Execution. Saat Hyuga akan pergi, Minos ini masih aja mencoba mengikuti Hyuga, namun sayang tubuhnya harus hancur lebur karena ia bukanlah seorang dewa sehingga nggak bisa menahan efek dari dimensi tersebut. Scene kemudian berpindah ke Shiryu yang ternyata tetap menjadi bulan-bulanan dari mereka bertiga meski memiliki warisan pedang Excalibur. Walaupun begitu, Shiryu nggak pantang menyerah dan dengan gagah berani tetap melawan mereka bertiga. Bahkan Shiryu berhasil membalikkan keadaan di mana setiap serangan mereka semua mampu untuk Shiryu atasi. Lalu dirasa nggak ada cara lain, mereka bertiga pun melakukan combo fusion untuk menyerang Shiryu. Beruntung, Shiryu masih memiliki jurus terbaru yang mana jurus itu akhirnya mampu untuk mengalahkan mereka bertiga. Bahkan saking kuatnya, efek dari serangan itu membuat Shiryu terpental hingga sampai ke dimensi ruang dan waktu. Dan rupanya ia sudah ditunggu oleh Hyuga yang ternyata jubahnya juga sudah kena upgrade. Lalu saat mereka akan pergi, ternyata si Silphid ini masih hidup dan berusaha untuk mengejar mereka. Namun, Hyuga mengingatkan kalau ia masih nekat untuk masuk ke dimensi itu, maka tubuhnya akan hancur lebur. Seakan ia budek, Silphid ini malah tetap aja masuk dan ya kita sudah tahulah apa yang terjadi. Setelah itu, Hyuga dan Shiryu pun akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menyusul Seiya. Di lain sisi, ternyata Seiya udah sampai di Ellison dan sangat mengagumi keindahan dari tempat tersebut. Kemudian, scene berpindah ke Ikki yang ternyata sudah sampai di ujung dinding ratapan bersamaan dengan Pandora. Lalu, Pandora melarang Ikki untuk masuk ke dimensi itu karena memang Ikki nggak termasuk Sen yang jubahnya diperbaiki dengan darah Athena. Walaupun begitu, Pandora nggak lagi mau menghalangi Ikki dan malah meminta Ikki untuk segera membunuh Hades sebagai bentuk balas dendamnya. Karena Hades telah membunuh orang tua dari si Pandora ini. Lalu diperlihatkanlah masa kecil Pandora yang dulu hidup damai, aman, dan sentosa bersamaan dengan kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika, Pandora tanpa sengaja mendekati sebuah bangunan di belakang rumahnya yang sebenarnya sudah dilarang untuk didekati oleh ayahnya. Melihat gembok yang terbuka sendiri, entah mengapa Pandora ini seperti dipaksa untuk masuk ke bangunan tersebut yang di dalamnya ada sebuah kotak kecil dengan segel bertuliskan Athena. Ia pun dengan santunya malah membuka kotak tersebut
hingga akhirnya muncul dua sosok yang bernama Hypnos sebagai dewa tidur dan juga Thanatos sebagai dewa kematian. Lalu dua sosok itu memberitahu Pandora kalau jiwa Hades akan segera lahir sebagai adiknya dari perut sang ibu. Ia pun diminta untuk menjaga jiwa Hades sampai kebangkitannya sesungguhnya itu tiba, dan entah mengapa Pandora ini malah manut-manut aja, lalu dua sosok itu pun akhirnya menghilang. Singkat cerita, jiwa Hades pun akhirnya lahir, namun hal itu malah membuat kedua orang tuanya harus meninggoy, bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di rumah tersebut. Hingga akhirnya rumah itu pun angker dan menjadi sarang bagi si Hades di dunia. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Ikki yang masih meragukan Pandora meski sudah mendengar cerita tersebut. Namun, Pandora tetap berusaha meyakinkan Ikki kalau ia benar-benar sudah bertaubat setelah melihat semangat juang dari Ikki dan kawan-kawan. Bahkan, Pandora memberikan gelangnya kepada Ikki agar ia bisa melewati dimensi tersebut, namun tiba-tiba aja Pandora malah muntah darah dan sangat pucat. Dalam keadaan sekarat, Pandora berpesan kepada Ikki agar ia berhati-hati dengan Hypnos dan Thanatos karena mereka bisa membunuhnya kapan saja meski terhalang oleh jarak yang cukup jauh. Kemudian, Spekter Hades yang tersisa pun tiba-tiba aja datang untuk menyerang Ikki dan juga Pandora. Akan tetapi dengan sekejap, Ikki mampu mengalahkan mereka semua dan seluruh Spekter Hades pun akhirnya sudah habis. Sementara itu, terlihat Pandora yang terbaring kaku dan sepertinya ia sudah meninggoy. Lalu jubah Ikki pun ternyata juga mampu mengeluarkan sayap dan ia kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan Pandora. Adegan berpindah ke Thanatos yang diberitahu selirnya kalau ada orang yang sangat aneh di luar istana. Ternyata orang itu adalah Seiya yang sedang mencari Athena dan juga Andromeda. Lalu Thanatos pun datang dan memberitahu Seiya kalau ia adalah tangan kanan dari Hades. Alhasil, saya langsung menanyakan keberadaan Athena, namun Thanatos mengatakan kalau Athena sudah meninggoy di tangan saudaranya bernama Hypnos. Lalu, karena saya ini banyak tanya, Thanatos pun kemudian menyerangnya dan bahkan mau memfatalitinya. Akan tetapi, Hypnos pun datang untuk mencegahnya, dan memang Hypnos ini orangnya lebih kalem dibandingkan dengan Thanatos yang sangat barbar. Bahkan Thanatos ini sangat gampang sekali membunuh seseorang, berbanding terbalik dengan Hypnos yang segala sesuatu harus melalui keputusan Hades. Dan rupanya Thanatos ini jugalah yang telah membunuh Pandora karena tahu kalau ia sudah berkhianat dan membantu Ikki. Kemudian saya kembali menanyakan keberadaan Athena dan dengan santuinya Hypnos memberitahu kalau Athena sedang tertidur di sebuah kuil yang sangat jauh bersamaan dengan tubuh asli milik Hades. Ia pun menambahkan kalau Athena sedang tertidur di sebuah guci besar yang perlahan-lahan akan menghisap seluruh darah Athena. Mendengar itu, saya pun langsung bergegas ke kuil tersebut, namun ia malah diserang oleh Thanatos dan beruntung saya berhasil menyerang balik sambil freestyle. Sayang, untuk serangan berikutnya, Thanatos berhasil mengenainya hingga membuat sayapnya menjadi hancur. Sementara itu di dunia atas, teman-teman saya mulai merasa cemas karena matahari hampir seluruhnya tertutup oleh bulan. Lalu secara mengejutkan, Marin tiba-tiba aja meminta Kiki untuk membawa seorang gadis ke sana yang ternyata itu adalah Saika, kakak dari Seiya. Akan tetapi, ia mengalami lupa ingatan karena terjatuh saat dulu sedang menyusul Seiya ke Yunani. Sehingga ia pun hanya mengingat namanya saja, itu pun karena barang-barang yang ia bawa. Syukurlah, Marin pun berhasil menemukannya di pinggiran kota Yunani. Sementara itu, Seiya yang masih sekarat akibat serangan Thanatos merasakan kehadiran kakaknya sehingga ia kembali bangkit untuk berbalik menyerang Thanatos. Di saat bersamaan, Thanatos pun juga menyerang Seiya sehingga sempat terjadi adu serangan di antara mereka, namun kali ini Seiya lah yang berhasil membuatnya terpental jauh. Akan tetapi, serangan itu gak berkesan sama sekali sehingga dengan sombongnya, Thanatos ini malah menghina-hina Seiya. Saat ia akan melakukan fatality, rupanya kedua jarinya berhasil terluka akibat serangan Seiya tadi sehingga membuat ia sangat marah lalu menginjak-injak Seiya. Tak hanya itu, rupanya Thanatos ini tahu kalau kakak Seiya berada di Sanctuary dan mengatakan kalau ia akan membunuhnya. Benar saja, sang kakak pun tiba-tiba merasa sakit di seluruh tubuhnya, bahkan hal itu diperlihatkan Thanatos kepada Seiya melalui kekuatannya.
Saya yang melihat itu merasa senang namun juga merasa marah atas apa yang dilakukan oleh Thanatos kepada kakaknya. Sementara itu, Kiki merasakan kalau ada aura jahat yang datang untuk menyerang Saika dan membuatnya harus mengorbankan dirinya. Serangan itu hanya bisa dilihat oleh Kiki saja, sehingga ia pun mampu mengarahkan yang lain untuk melindungi Saika juga. Bahkan topeng Saina pun sampai hancur karena serangan tersebut. Lalu mereka semua berusaha melindungi Saika dengan membuat sebuah perisai untuk menahan serangan dari Thanatos. Namun serangan Thanatos ternyata lebih kuat sehingga membuat mereka semua terkapar, dan sejak saat itulah Saika akhirnya menjadi beban. Setelah itu, Thanatos gantian akan memfatality Seiya, namun beruntung Andromeda datang untuk mencegahnya. Sayang, ia pun dengan mudah dibuat KO. Begitu juga dengan Shiryu dan Hyuga yang baru saja datang untuk membantu. Tak selang berapa lama, Ikki juga sudah sampai di sana dan menunjukkan gelang pemberian dari Pandora. Lalu, ia pun menyerang Thanatos, namun Thanatos berhasil menghindar dan melemparkannya serta menghancurkan gelang pemberian Pandora. Walaupun begitu, Ikki nggak menyerah dan kembali menyerang Thanatos dengan jurus Hoyoko Tenso miliknya hingga berhasil menghancurkan armor di kepala Thanatos. Hal itu malah membuat Thanatos menjadi sangat marah dan lalu menyerang Ikki hingga membuat jubahnya menjadi hancur lebur. Saat ia akan memfatality Ikki, tiba-tiba muncul suara dari jubah emas yang berusaha ke Ellison. Namun dengan sombongnya, Thanatos mengatakan kalau jubah emas nggak akan sanggup melewati dimensi ruang dan waktu. Sehingga setelah itu, ia pun kembali menyerang mereka semua hingga akhirnya seluruh jubah saya dan kawan-kawan pun menjadi hancur lebur. Namun setelah itu, ia malah merasakan kalau Cosmo jubah emas semakin dekat dan akhirnya jubah emas pun sampai juga di Ellison. Seketika, saya dan kawan-kawan langsung menggunakan jubah tersebut, di mana saya menjadi Sen Emas Sagittarius, Hyuga Aquarius, Shiryu Libra, Andromeda Virgo, dan Ikki Sen Emas Leo. Kemudian, mereka pun bersiap untuk melawan Thanatos kembali.